Iya, shalom saudara. Kita akan sama-sama mengikuti Mezbah Doa malam hari ini dan saya bersyukur saudara terus setia mencari Tuhan. Iya, saya mengucapkan selamat malam dan shalom. Turunlah kiranya damai sejahtera buat semua saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah damai sejahtera Kristus ada atas kita dan semakin hari kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu. Kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penuhi hati dan hidup kami Bapa, biar kami terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari buka hatimu saudara pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, katakan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Bapa dengan minyak baru-Mu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu penuhi hidup kami. Mari lebih lagi kita mau minta pada Tuhan, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
rindu jamahan-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan hatimu pada Tuhan untuk menyembah Dia lebih lagi. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Katakan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu, kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Lagi kami sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan isi hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Kami mau terus ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Bahkan kami mau terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau terus mata kami hanya tertuju kepadamu, memandang Engkau. Bahkan
Bahkan kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, persoalan kami tidak akan sanggup memisahkan kami dari Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari sambil mengangkat tangan katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan sampai pada akhir nanti. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau terus mengikuti jalan-jalan, mengikuti firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah penuntun di hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu yang akan membuat kami menang sampai pada akhirnya mengiring Tuhan. Ketika kami setia berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Amin, amin. Hatimu lebih lagi, mari katakan pada Tuhan sebagai doa kita. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami renungkan firman-Mu Tuhan, kami renungkan jalan-jalan-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan-Mu ya Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu yang kami rindukan. Agar hidup kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Urapi setiap kami malam ini Bapa. Kalau kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami cahaya-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan segera melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian bagi setiap kita ya yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, malam shalom ya Kak Debbie, saya mau bersaksi akan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Ya, saya ini seorang terapis akupresur ya. Bulan Mei saya memijat seorang yang terkena virus corona, setelah seminggu beliau tidak ada, meninggal ya. Saya juga jatuh sakit, gejalanya panas tinggi, dada saya sesak dan susah bernapas. Lalu saya cek darah dan rapid test, namun hasilnya negatif. Tapi hasil DB dan tipes selama 2,5 bulan, ya saya makan bubur dan tidak bisa kemana-mana, tubuh saya lemas dan semakin kurus. Saya tidak berani rawat inap Kak, karena sikon kayak begini banyak rumah sakit penuh. Lalu saya terus berdoa dan memuji-muji Tuhan, sampai akhirnya setelah 3 bulan, waduh saya baru bisa pulih. Bagi saya ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Semua gejala yang saya rasakan tuh padahal seperti terkena virus corona. Iya ya, demam, sesak napas ya. Tapi Tuhan ubah semuanya menjadi saya hanya DB dan tipes ya. Saya hanya berdoa pasrah pada Tuhan dan istirahat banyak, berbaring di rumah, disertai pengobatan lewat online dokter tanpa bertemu muka. Ya, saya pikir saya tinggal menunggu waktu saja, malah Tuhan masih izinkan saya sembuh dan saya masih hidup sampai saat ini. Ya, saya semakin dekat pada Tuhan sejak lepas dari maut itu. Pada saat saya ke rumah saudara saya sedang mengikuti ibadah online Debbie Basir TV. Saya merasa sesuatu yang damai saat ibu berkhotbah dan saya mengikuti channel ibu. Selama sebulan ini terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati, sehat selalu, bahagia, panjang umur. Tuhan Yesus amat sangat luar biasa Kak, bahkan channel Kakak akan membuat kami semakin dikuatkan dengan pujian kesaksian yang dibacakan selalu, amin, amin.
Iya, saudara, kita percaya ya bahwa ketika memang belum waktunya Tuhan memanggil kita, maka kita pasti diberikan kesempatan untuk terus hidup. Dan saya percaya ya seperti kesaksian ini dari seseorang yang ya setelah dia memijat seseorang yang divonis COVID lalu orang itu meninggal, ya nggak berapa lama dia demam, ya panas, sesak napas, ya dan ya tanda-tandanya COVID, tetapi luar biasanya ketika dia rapid test dan cek darah, dia hanya dinyatakan terkena DB dan tipes, lalu akhirnya isolasi di rumah ya. Tapi sampai 3 bulan baru bisa pulih dan benar-benar sehat. Namun kita percaya saudara bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus setia dan berharap padanya. Ya karena itu dan dia juga bersyukur karena ketika dia datang ke rumah saudaranya sedang menonton mesbah doa. Dari situ dia mengikuti khotbah-khotbah dan imannya semakin bertumbuh. Iya saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sebab Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin sudah di Yeremia 2 ayat yang ke-19. Sekarang sampai kita akan melanjutkan Yeremia 2 ayat yang ke-20. Ya, kemarin kita sudah mendengar Tuhan berkata bahwa kejahatanmu lah ya yang akan menghajar engkau dan kemurtatanmu lah yang akan menyiksa engkau. Ya ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya, kemarin itu sudah kita baca. Sekarang kita ayat 20. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Ya ayat 20 ini saudara ya menyatakan bahwa bangsa ini, ya umat Tuhan ini mereka merasa bahwa ikut Tuhan tuh gak enak. Ya mereka itu berkata ikut Tuhan itu seperti ada kuk. Ya mereka merasa bahwa ikut Tuhan itu seperti ada tali yang mengikat hidup mereka. Sehingga mereka berkata aku tidak mau lagi diperbudak ya. Saudara, mengikut Tuhan itu memang tidak enak secara daging. Ya kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar. Untuk mematikan kedagingan kita tuh ndak enak ya. Mengikut Tuhan itu ndak enak. Ada yang berkata kepada saya gini ya, Bu, dulu pernah ada jemaat yang berkata, Bu, ya Ibu, ya kenapa harus berjuang hidup kudus? Ya capek-capek orang boleh ke diskotik, orang boleh judi, orang boleh ya melakukan apa aja, boleh berselingkuh ya. Kita susah-susah hidup kudus kenapa? Ya, lalu dia berkata begini, iya kalau ada sorga Bu, kalau nggak ada sorga, ya kita udah susah-susah hidup kudus, ternyata nggak ada sorga. Ya saya berkata kepada dia begini ya, mau ada sorga atau nggak ada sorga ya, saya mau hidup kudus supaya hidup ini menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab firman Tuhan menyuruh kita untuk hidup kudus. Ya, perkara ada sorga dan tidak ada sorga, ya hidup dalam kekudusan itu kan sesuatu yang mulia. Ya, dia bilang susah-susah kita menahan, memang ya tidak mudah saudara. Ya kita harus berjuang. Saya mengerti orang-orang yang hari ini mau melepaskan diri dari rokok, mau melepaskan diri dari, ada yang tanya, Bu, saya tiap malam nonton drakor Bu, aduh tiap malam itu, tapi sebenarnya hati saya sudah tertuduh Bu, saya nggak mau ya terikat dengan drakor Bu, tapi bagaimana ya, saya bilang ya lepaskan dirimu, memang enak saudara ketika orang terus mengikuti keinginan daging ya. Hidup kudus itu ndak enak, hidup kudus itu ndak gampang, ada perjuangan, ada daging yang harus dimatikan dan banyak orang berkata nggak enak ikut Tuhan Bu. Ya, lebih tidak enak lagi ketika kita berbuat dosa. Kenapa? Semua orang yang berbuat dosa itu pasti ada tuduhan dalam hatinya. Ya orang itu walaupun dia memang penjahat atau apa, ada tuduhan di hatinya. Itu semakin membuat orang tuh nggak damai. Ya bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera di dunia ini? Waktu kita hidup dalam kekudusan, hati tenang, damai, nggak ada ketakutan. Ya apalagi intimidasi akan kematian. Kalau hidup kita siap, kita hidup kudus, kapanpun Tuhan panggil kita siap. Nggak perlu ada ketakutan. Ya bangsa itu saudara, mereka berkata bahwa ikut Tuhan tuh nggak enak, ada kuk. Ya makanya ayat 20, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu dan memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak.
Iya, dia merasa ikut Tuhan tuh diperbudak, melakukan kebenaran tuh diperbudak, nggak enak bagi dagingnya. Sehingga apa? Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Ya, dia melepaskan diri dari Tuhan, melepaskan pengikatnya dari Tuhan, dan dia memilih untuk hidup dalam kenajisan dan percabulan. Ayat 21, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Tapi Tuhan berkata, ya, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Bahkan sekalipun mereka berdosa, Tuhan itu tetap mengasihi, memanggil mereka kembali untuk hidup sebagai pokok anggur. Alkitab berkata, Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Kita ini ranting yang dicangkokkan pada pokok anggur itu. Ya, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku ada dalammu, maka engkau akan berbuah. Kata Yesus, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi saudara, mereka memilih untuk melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkata, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon pokok anggur pilihan. Ya, dan dikatakan sebagai benih yang sungguh murni, kata Tuhan. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya, tapi mereka memilih jalannya, melepaskan ikatannya dari Tuhan, melepaskan yang dia anggap itu ikut Tuhan tukuk, ikut Tuhan tuh ndak enak, dia melepaskan diri sehingga dia berubah menjadi pohon anggur liar, saudara ya. Ayat 22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, ya, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, sekalipun mereka itu mencuci dirinya, ya, dengan abu, ya, dan dengan banyak sabun, namun dosa pelanggarannya itu terlalu banyak. Noda dosa itu lebih dalam daripada kulit, ya. Israel memiliki noda yang tidak bisa dibersihkan. Bahkan dengan pembersih terkuat sekalipun, ya. Namun noda kesalahanmu itu tetap ada di depan mataku, kata Tuhan. Ya, pembersihan rohani harus sampai jauh ke dalam hati. Dan pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kita tidak dapat mengabaikan efek-efek dosa dan berharap bahwa efek itu akan hilang dengan sendirinya. Dosa Anda, ya, dosa kita telah menyebabkan noda yang dalam, yang hanya Tuhanlah yang sanggup menghapuskannya jika kita bersedia dan memberi diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dosa kita itu tidak akan pernah hilang kalau kita hanya berusaha dengan kekuatan sendiri. Ada orang-orang yang beranggapan dengan dia ngasih persembahan ke gereja, dia ngasih perpuluhan, dia ngasih persembahan, oh dosanya tertutup. Ada loh saudara. Dia orang-orang yang hari Senin sampai Sabtu dia berdosa, hari Minggu ke gereja dia ngasih persembahan. Dia pikir dengan memberi persembahan uang itu dia bisa membeli, menyucikan dosanya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yang Tuhan inginkan dari hidupmu itu adalah hidup tubuhmu yang kudus yang kau persembahkan buat dia. Tuhan gak tertarik dengan uangmu. Tuhan gak tertarik dengan harta yang kau persembahkan untuk dia. Dia tertarik dengan hidup yang kau datang persembahkan dan katakan, aku mau bertobat Tuhan. Dosa-dosa yang kita lakukan saudara tidak akan pernah bisa kita bersihkan dengan cara-cara kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup membersihkan kita. Waktu kita datang ke hadapannya, berserah diri kepada Tuhan dan membiarkan diri kita dibersihkan oleh Tuhan. Tapi selama kita tidak mau, ya, dan kita berusaha dengan cara kita, ada sebagian orang menutupi dosanya dengan pelayanan, ya, habis bersinah dia pelayanan, dia pikir wah Tuhan sudah aman nih, ya. Jangan menipu Tuhan. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Sehebat apapun pelayananmu, kalau engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dan segala macam dosa itu Tuhan tidak berkenan. Mari kita hormati Tuhan sebab dia Tuhan yang mulia dan kudus saudara ya. Hanya ketika kita mau datang bertobat Tuhan akan mengampuni. Makanya orang-orang yang bertanya apakah dosa saya masih diampuni Tuhan Bu? Iya. Selama kita mau bertobat Tuhan pasti mengampuni.
Tapi selama engkau tidak mau bertobat, ya pakai apapun juga nggak bisa dicuci. Firman Tuhan biar sabun yang banyak nggak bisa. Ayat 23, bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal, lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai onta betina yang ringan kaki berlari-lari kian kemari. Ya saudara, mereka itu walaupun sudah berbuat dosa, mereka itu masih tidak sadar. Masih berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku. Ada orang-orang yang berani loh saudara hidup ya di dalam dosa kenajisan dan dia masih tetap hidup seperti biasa, nggak ada apa-apanya. Masih berani ya melayani bahkan. Ya jangan sekali lagi mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu apa ya bagaimana hidup kita, Dia tahu apa yang kita lakukan, Dia tahu engkau duduk berdiri atau engkau melakukan apapun, Tuhan tahu. Karena itu ya bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Ayat 24. Ya, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. 25, jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Ya, bangsa itu disamakan Tuhan dengan hewan-hewan yang mencari pasangan pada musim kawin. Ya, bayangkan saudara, tanpa kendali mereka bergegas untuk memperoleh ya apa yang mereka mau dan hawa nafsunya begitu menguasai mereka. Mereka tidak berpikir lagi, mereka bergegas untuk memperoleh keinginan dan hawa nafsunya akan kekuasaan. Ya, akan uang, ya. Bahkan aliansi dengan kekuatan-kekuatan bangsa lain dan allah-allah lain. Ya, bahkan berhala-berhala, ya tidak mencari bangsa itu, tetapi bangsa itulah yang mencari berhala-berhala. Ya, mengejarnya dengan hebat. Kemudian mereka menjadi begitu nyaman dalam dosa mereka sehingga mereka tidak dapat berpikir untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang membuat mereka malu ialah saat ketahuan. Jika tidak begitu, ya mengingini, jika mereka ya jika kita saudara mengingini sesuatu ya hingga kita mau melakukan apa saja untuk mendapatkannya, itulah tanda bahwa kita sudah terikat padanya dan sedang tidak selaras dengan Tuhan. Ya, Tuhan menggambarkan bangsa itu seperti hewan yang di musim kawin mencari dengan nafsunya. Ini gambaran manusia di akhir zaman, seringkali tanpa kita sadari. Hawa nafsu kita lah yang memimpin kita. Ya, sehingga kita haus akan kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk tetap memperoleh kekuasaan itu. Ya, bahkan kita menghancurkan mungkin walaupun ada orang benar, kita hancurkan demi kekuasaan dan jabatan yang kita miliki. Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang rela saudara melakukan kejahatan hanya untuk memperoleh uang dan kekuasaan. Ya, segala sesuatu yang terlalu engkau ingini sehingga engkau bernafsu untuk memperolehnya, itu berarti engkau sedang diperhamba, diikat. Ya, dan engkau sedang tidak sejalan dengan Tuhan. Hati-hati. Bertobatlah saudara ya sebelum kita jatuh dalam murka Tuhan yang lebih lagi. Ya, jagalah ayat 25, jagalah supaya kakimu jangan tidak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Ya, tetapi engkau berkata, percuma saja, ya sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Saudara yang terkasih ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi apa yang sudah Tuhan tulis di ayat ini itu adalah gambaran manusia di akhir zaman juga. Ya, jadi kitab Yeremia ini juga berbicara mengingatkan setiap kita hari-hari ini saudara. Ya, agar kita ini jangan menjadi orang-orang yang terus diburu oleh hawa nafsu. Hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan. Sehingga kita menghalalkan segala cara, kita berlari pada sesuatu yang
yang kita pikir harus kita kejar di hidup ini. Ya, mari kita terus berdoa supaya Tuhan itu menuntun kita untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biar hidup kita ini dipimpin untuk terus melakukan keinginan roh. Ya, kita hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari kita belajar hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dalam hidup ini kita harus banyak-banyak berserah dan menyerah kepada Tuhan. Jangan ikuti keinginan daging, jangan halalkan segala cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan hawa nafsu yang begitu hebat hingga kita berusaha untuk memperolehnya. Apa? Sebut saja itu apa? Kekuasaan, kekayaan, tahta, kedudukan, jabatan, bahkan popularitas. Ya, ada orang-orang yang rela melakukan apa aja demi memperoleh popularitas. Ya, kita lihat sekarang saudara, banyak artis-artis yang melakukan tindakan yang menyimpang hanya untuk memperoleh popularitas saudara ya. Bahkan seolah tidak ada harga diri lagi ya. Mari kita berjuang, hidup ini berserah sama Tuhan saja. Ya, waktu kita setia Tuhan angkat kita. Kita tidak perlu mencari dengan begitu hebat sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang sia-sia, yang fana. Ya, serahkan semua sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jangan menghalalkan segala cara, mengalir aja. Kalau memang kita didapati Tuhan berkenan, ya, maka Tuhanlah yang akan membentuk kita, maka Tuhanlah yang akan menuntun kita, maka Tuhanlah yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, tapi sebaliknya kalau kita tidak berkenan pada Tuhan, apapun yang kita mau lakukan percuma saudara. Itu tidak akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Ini berbicara tentang hawa nafsu. Ya, seperti hewan yang hawa nafsunya tidak lagi terbendung. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Ya, sehingga hidup kita terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman ini saudara. Ya, saya percaya hanya firman Tuhanlah yang sanggup membawa kita dalam perkenanan Tuhan. Mari kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau angkat satu pujian. Mari saudara kita mau sama-sama merenungkan firman ini, biar Tuhan membawa kita dalam perkenanannya, agar kita bukan menjadi orang-orang yang dimurkai Tuhan karena mengikuti hawa nafsu kita di dunia ini. Biar kita mau terus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan sehingga kita kedapatan berkenan. Kita mau terus berkata pada Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan, hikmat, pengurapan hadirat-Mu yang akan membuat kami bisa terluput dari segala hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, biarlah hidup senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Para suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari semua hal yang tidak berkenan ya Bapa. Kami bergandeng tangan bersama-sama terus membawa keluarga kami, bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh bergantung
kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami Bapa, anak-anak kami semuanya, cucu kami boleh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jodoh mereka yang terbaik dari Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka Tuhan menyertai. Bahkan kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, orang-orang yang hari ini sedang terbaring di ranjang tempat tidur rumah sakit bahkan dimanapun. Tuhan, kami melepaskan berkat kesembuhan. Sembuhkan fisik yang sakit, bahkan sembuhkan jiwa Tuhan. Supaya tidak ada sungut-sungut, tidak ada kekecewaan terhadap Tuhan. Berkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan kami di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami mengusir segala kuasa roh jahat yang mendatangkan sakit penyakit. Kalau itu karena setan, karena kuasa jahat, kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Tuhan terus memberkati orang-orang yang hari-hari ini sedang dalam tekanan yang berat. Terutama buat anggota keluarga kami Tuhan, mereka ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, segala keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan game online. Kami putuskan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami berdoa, kami lepaskan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang punya beban masalah hari-hari ini, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap WA, SMS yang sudah masuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai. Dan hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Mereka yang bergumul dengan hutang piutang, mereka yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, pulihkan Tuhan, bahkan Engkau juga memulihkan setiap orang-orang yang membutuhkan makanan, mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Bahwa iman mereka bergantung pada Tuhan, bahkan setiap mereka yang menginginkan punya keturunan ilahi, kandungannya dibukakan dalam nama Yesus. Segala roh kemandulan kami halau dalam nama Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Jiwa-jiwa akan datang bertekuk lutut mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, semua yang ada yang terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh cinta uang, korupsi dalam nama Yesus kami patahkan. Biar mereka boleh merasakan bahwa setiap jabatan yang mereka terima itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Menjelang pilkada ini Tuhan, Engkau juga turut bekerja. Angkat orang-orang yang takut akan Tuhan yang duduk di kepemerintahan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua tim medis di mana saja berada, dokter, perawat, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan roh sakit penyakit, kuasa virus corona kami halaukan dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Tidak ada roh ketakutan lagi yang ditebarkan oleh corona ini dalam nama Yesus. Ada pemulihan atas kami dan atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semua mereka yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Agar mereka terus mempercayai Tuhan, menaruh iman dan rasa percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau sudah berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.